Ayo sarapan. Ayo Pak. Atau grup anu aya pada dangan. Cuy, bagaimana sarapannya? Oh, mantap, mantap. Mantap. Asin. Asin-asin gimana? Sarapan. Akhirnya beres. Bapak. Iya pamit. Halo Pak. Akhirnya beres juga. Beres juga. Alhamdulillah. Dapat SIM ya. Yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan Lokakarya ke-9 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, pembacaan doa. Yang kelima, tutup. Memasuki acara pertama pembukaan, marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Memasuki acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Pak, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bapak Nandang Puswara,
Yang terhormat perwakilan dari tim SPI GTK, Bapak Sultan. Yang terhormat perwakilan dari Pempat TK PLB, Ibu Nur Fitri. Para pengajar praktik, para CGP, panitia dinas, admin Pempat TK PLB yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam kegiatan Lokakarya 9 dengan tema kelulusan dan rencana keberlanjutan. Pak Sekdis, adapun yang menjadi agenda di Lokakarya 9 ini adalah para CGP nanti akan melakukan perbaikan rencana tindak lanjut dan menyusun manajemen resikonya, lalu memilih koordinator angkatan 2 guru penggerak Kabupaten Bandung, dan akan melakukan penandatanganan komitmen bersama. Setelah itu, maka selesailah proses belajar dalam sebuah perjalanan panjang program guru penggerak. Setelah lebih dari 9 bulan, Ibu Bapak digembleng dalam kawah candra di muka yang bernama program guru penggerak. 9 bulan lebih menyandang predikat calon guru penggerak. 9 bulan lebih Ibu Bapak belajar bagaimana menghadirkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas-kelas Ibu Bapak, bagaimana bagaimana memahami peran dan visi guru penggerak, mempelajari budaya positif dalam pembelajaran di kelas, di sekolah. Selain itu juga Ibu Bapak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional learning, dan coaching, serta belajar bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan merancang program yang berdampak pada murid, memaknai setiap ilmu yang diperoleh dari sebuah program guru penggerak menjadi bagian dari sebuah transformasi pendidikan di Indonesia. Akhirnya, sebentar lagi Ibu Bapak layak dan berhak mendapatkan predikat menjadi seorang guru penggerak. Ya, Ibu Bapak sebentar lagi ya, karena karena kelulusan belum bisa diumumkan sekarang. Jadi rencananya nanti tanggal 22 sampai 24 Desember itu kita akan melakukan rapat pleno kelulusan di Direktorat KSPSTK yang menaungi kegiatan ini. Jadi Ibu Bapak juga untuk para pengajar praktik, mohon setelah Lokakarya 9 ini untuk segera menginput nilai ke dalam LMS dan memastikan semua tahapan yang perlu diberi penilaian sudah diisi ya. Ibu Bapak, nanti setelah rapat pleno kita akan melaksanakan pengumuman kelulusan. Biasanya pengumuman kelulusan ini dilakukan secara daring oleh Mas Menteri Pak se-Indonesia gitu ya. Jadi nanti dilihat berapa persen tingkat kelulusan untuk PGP angkatan 2, berapa persen yang mendapatkan predikat sangat baik, berapa persen yang mendapatkan predikat baik, dan seterusnya. Nanti waktunya akan ditentukan kemudian. Baik, Ibu Bapak, guru penggerak, sebuah predikat yang sangat membanggakan untuk menyandangnya, mengingat perjuangan yang Ibu Bapak lakukan tidaklah mudah. Sebuah metamorfosa yang indah dijalani untuk menjadi guru-guru yang siap memajukan kualitas pembelajaran di kelasnya, memajukan kualitas pembelajaran di sekolahnya, bahkan berkontribusi membangun peradaban pendidikan yang berpusat pada murid di lingkungan sekitar masyarakatnya dengan berperan sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran. Ibu Bapak, para calon guru penggerak, kemarin adalah sejarah yang hanya perlu sesekali ditengok. Perjuangan, pengorbanan, semangat, dan semua usaha yang dilakukan hari kemarin berbuah menjadi sebuah keberhasilan hari ini setelah Ibu Bapak semua kelak menyandang predikat guru penggerak. Jika hari ini adalah keberhasilan Ibu Bapak, maka berbahagialah. Namun jangan lupa bahwa esok adalah harapan kita semua untuk mewujudkan semua mimpi, asa, dan cita-cita kita. Jika Ibu Bapak tidak melakukan apa-apa di hari esok, tidak melakukan perubahan yang berarti minimal di kelas-kelas pembelajaran Ibu Bapak semua. Justru perjuangan sesungguhnya sebagai guru penggerak adalah ketika Ibu Bapak mampu dan terus bergerak melaksanakan pengembangan RTL yang Ibu Bapak buat selama program ini berlangsung. Saya yakin Ibu Bapak suatu saat nanti akan rindu
ketika dikunjungi oleh para pengajar praktik saat pelaksanaan pendampingan individu. Berbagi cerita untuk pengembangan sekolahnya, melaksanakan lokakarya, bertemu dengan sesama rekan CGP setiap bulannya. Akan rindu menunggu Vikon ruang kolaborasi dengan fasilitator. Akan rindu mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di tengah malam ditemani kehangatan secangkir kopi pahit ataupun coklat panas untuk sekedar menahan mata supaya tetap terbuka. Rindu untuk mengerjakan aksi nyata di sekolah bersama rekan guru dan murid-murid tercinta kita, dan memberikan WA malam-malam atau pagi hari baik ke fasilitator maupun ke para pengajar praktik, kenapa nilai saya belum masuk. Ya, pasti akan rindu ya Ibu Bapak momen itu. Ya, Ibu Bapak para guru penggerak, masih calon, Ibu Bapak para calon guru penggerak yang berbahagia, keberhasilan Ibu Bapak sebagai guru penggerak tentu saja tidak terlepas dari dukungan, support, dan fasilitasi semua pihak. Berterima kasihlah pada pasangan kita, keluarga kita, anak dan orang tua kita yang mendukung penuh perjuangan kita melalui doa-doa indah yang mereka panjatkan untuk kita. Karena kita tidak tahu Allah sedang mengabulkan doa siapa ketika kita dimudahkan dalam urusannya. Berterima kasihlah kepada rekan guru yang ada di sekolah, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, Pempat TK, TKPLB, bahkan murid-murid di kelas Ibu Bapak yang selalu memberikan support dan inspirasi sehingga kelak Ibu Bapak akan berdiri tegak dan dengan bangga mengucapkan bahwa saya adalah guru penggerak. Berterima kasihlah kepada para pengajar praktik, fasilitator dan instruktur, admin, operator dinas, bahkan orang-orang di belakang layar yang memfasilitasi kegiatan pendidikan guru penggerak ini dengan sangat baik. Saya pun tidak lupa sebagai perwakilan dari Satker dan pribadi dan juga para CGP, tentunya kami semua ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pengajar praktik. Kalau boleh kita kasih aplaus untuk para pengajar praktik kita. Terima kasih Ibu Bapak pengajar praktik, luar biasa sekali. Ya, karena para pengajar praktik kita inilah yang sudah menemani belajar kita selama 9 bulan dengan penuh dedikasi dan perjuangan berat untuk melihat para JKP-nya tumbuh dan berkembang menjadi seorang guru penggerak. Ibu Bapak para pengajar praktik, program lanjutan dari PGP bagi Ibu Bapak adalah nanti kesempatan menjadi fasilitator melalui program rekognisi. Tak lupa, saya juga ingin menghaturkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan terjalin demi cita-cita bersama memajukan Indonesia dari sektor pendidikan, khususnya pengembangan kompetensi guru. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Pendidikan, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyiapkan kegiatan lokakarya ini dengan baik. Kepada para CGP, selamat mengikuti kegiatan lokakarya 9 ini dengan baik. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bapak Nandang Kuswara, kami mohon arahan sekaligus membuka kegiatan lokakarya ini dengan resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya yang sangat memotivasi dan sangat mengerti perjuangan kami dan kita semua di sini. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kabupaten Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang kami hormati Kang DS Bupati Bandung, yang dalam hal ini
sungguh luar biasa Bupati kita ya, mewakili P4TK hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kang Dadang Supirna. Tepuk tangan. Mohon. Jadi Bupati kita izin Pak, namanya Kang DS, sama dengan beliau. Berikut istri ya, istri bukan cowok kan, istri dari P4TK yang mendampingi yaitu Ibu Nur Fitri. Selamat datang. Kemudian yang kami hormati juga tim SPI GTK Kemendikbudristek yang dalam hal ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kang Sultan, selamat datang. Juga rekan-rekan sekalian, kalau saya menganggapnya sudah GP ya, tidak lagi CGP. Walaupun itu baru koma, yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Kenapa saya punya anggapan Pamadegan sudah GP? Karena karya Bapak Ibu luar biasa. Nuhun dari P4TK dan dari pusat yang telah membimbing, membuat teman-teman kita insya Allah dari pelopor di Kabupaten Bandung. Hatur nuhun. Jadi teman-teman, ini kan episode terakhir ya, 9 sebelum nanti diumumkan. Jadi kami dari Dinas Pendidikan menganggap Bapak Ibu itu aset yang luar biasa bagi kami. Dan terima kasih. Dan ini bukan hari akhir, terutama di bidang pendidikan. Nah, ini perlu teman-teman sebagai garda terdepan, dan insya Allah sudah dibina, digodok, di Chandra kawah Chandra di muka ya, GP ini luar biasa. Ini harapan kami. Jadi mohon sekali lagi, ini adalah awal kita untuk berjuang, terutama berjuang bangkit dari keterpurukan terutama akibat dampak COVID-19. Jadi Bapak Ibu harus siap semua ya. Insya Allah besok lusa Bapak Ibu akan kami panggil untuk bergerak bersama-sama. Dalam hal ini salah satunya Bapak Ibu, kebetulan di sini izin Bapak dari Kementerian, dari P4TK, teman-teman kita itu ada yang PNS, ada yang P3K, dan ada yang honor. Semuanya sama, kualitas Bapak Ibu sama, termasuk perlakuan kami terhadap Bapak Ibu semua. Kami insya Allah tidak ada perbedaan antara PNS maupun P3K. Salah satu buktinya apa, Bapak Ibu? Karena kader-kader pemimpin ke depan itu PNS-nya hampir habis. Untuk kepala sekolah hampir habis, Pak. Pada pensiun 2004 habis. Maka 2024 itu habis. Maka Bapak Ibu selaku penerusnya. Nah, salah satu persyaratan untuk jadi kepala sekolah, kabid, kasih dan sebagainya, sekarang itu aturannya masih harus CPNS, Pak. Harus PNS. Nah, kami sedang menggodok aturan dengan pusat. Bapak-bapak, teman-teman yang P3K pun insya Allah nanti mempunyai kesempatan yang sama. Jadi yang P3K nanti bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas, bisa jadi kabid, bisa jadi kasih. Insya Allah ya. Nah, langkah awal yang kami lakukan di Kabupaten Bandung, Bapak Ibu, untuk yang P3K, ada yang P3K, halo? Cuma, oh ada ya. Insya Allah Bapak Ibu. Yang P3K, BPJS-nya pun sudah kita urus. Dan sebagian besar sudah selesai. Jadi artinya ketika kemarin Bapak Ibu membayar BPJS, diantaranya yang P3K itu mandiri untuk 4 orang itu, kalau misalnya kelas tertentu 200 saja per bulan itu 800. Dengan difasilitasi oleh kami, Bapak Ibu dari gaji hanya
mengeluarkan 150 untuk 4 orang. Jadi karena ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk Bapak Ibu ada slot untuk yang P3K. Yang P3K ternyata haknya sama dengan PNS, di antara berhak mendapat JAPUM, jabatan fungsional dan tunjangannya. Itu sudah beberapa berhasil mendapat JAPUM. Kita yang P3K angkatan 1 dan 2 itu jumlahnya ada 800, belum yang sekarang. Jadi insya Allah, jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, kita sama ya. Kualitas Bapak Ibu sama-sama ketika dibutuhkan oleh kami, Bapak Ibu harus bergerak dan berjibaku. Termasuk yang honor, Bapak Ibu, insya Allah, karena kami menyadari betul izin dari pusat dan P4TK di sekolah-sekolah negeri Pak, SD itu rata-rata PNS nate mung tiluan dari 15 sampai 20. Jadi semuanya honor. Sekarang ketambah P3K lah 1-2. Nah ini jadi pendidikan bisa jalan sebetulnya dengan 3 PNS saja, tapi kualitasnya saya yakin berat. Dengan jumlah lomba rata-rata di sekolah kita di SD saja itu rata-rata 12 lomba Pak satu sekolah. PNS-nya cuma 3, belum SMP. Jadi coba dibayangkan 12 lomba diajar oleh 3-an bulan balik. Jadi Bapak Ibu yang honor luar biasa telah berbakti. Perhatiannya insya Allah Bapak Ibu, kalau kemarin karena dari APBD di luar dari BOS, kita baru memberikan subsidi atau insentif untuk teman-teman honor hanya 200 di luar ini. Insya Allah Bapak Ibu di tahun 2022 karena kemarin 2022 karena kemarin guru-guru ngaji yang biasa ngajar di surau dan sebagainya ya mendapat insentif dari Pak Bupati 16.000 orang jumlahnya, itu kan 350 per bulan. Kemarin ada yang demo juga kepada kami. Nah, kenapa ari guru ngaji anu sadinten sakali ka sakolana 350 dari APBD, hari kami gitunya guru anu sadinten saminggon full di sekolah mung 200. Aya nu gering demo hari tak? Aja. Nah jadi izin ini saya sampaikan Bapak Ibu entong sisirikan. Jadi seminggu sekali ke sekolah teh itu mah kewajiban menggugurkan anggaran supados rega. Kesehariannya ngajar di musolanya, di rumahnya, di masjidnya. Jadi ngajarnya full sama dengan kita. Tetapi subhanallah Bapak Ibu, Pak Bupati dengan kedatangan Bapak Ibu langsung bayar kontan Bu. Kemarin kita rapat di Banjar yang honor subsidi bukan subsidi, insentifnya dari APBD itu 200, di 2022 jadi 350. Jadi perhatian Bupati luar biasa, termasuk kepada teman-teman honor. Kami lusa akan launching pemberian insentif untuk kuliah. Karena ini Pak TK dan dari pusat Pak, kami menyadari betul, terutama dari TK, dari PAUD dah, SD juga beberapa, sesuai dengan tuntutan undang-undang guru dan dosen bahwa guru itu harus S1. Di kita masih banyak Pak yang belum S1, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung di tahun ini untuk yang teman-teman honor memberikan subsidi baru nih, mudah-mudahan nanti full ya, baru sebesar 2 juta per bulan untuk yang honor meningkatkan kualifikasi dari yang belum S1 menjadi S1. Itu perhatian oleh Kabupaten Bandung ya. Nah sekarang barangkali saya berharap Bapak Ibu satu jalan dengan Kang DS, baik Kang DS Bupati kita maupun Kang DS yang dari P4TK. Jadi ini sinkron dua-duanya dalam rangka mengangkat pendidikan di Kabupaten Bandung, mengangkat anak-anak kita yang sementara ini terpuruk, diakui atau tidak, dengan COVID. Jadi pemerintah Kabupaten Bandung luar biasa perhatiannya, dari P4TK, dari pusat mutu gitu ya. Nah kita
selaku aparat dan juga yang sudah menerima ilmu biar barokah ya. Kan salah satu yang bermanfaat sampai yaumil akhir adalah ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat. Artinya secanggih apapun Bapak Ibu, sepintar Bapak Ibu dari guru P3K PG ini, guru penggerak ini, ketika tidak diamalkan mau ngocor sebenarnya. Yakin Bu? Siap Bu? Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita sama-sama dan Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan ini. Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita, termasuk izin Bapak Ibu. Kemarin kita ada kepala sekolah. Salam. Unit loyo. Salam guru penggerak. Nah gitu Abel, semangat. Puji dan syukur. Bentar. Rupanya belum duduk semua ya, mangga. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Robi sholli sholli wa yassiri amri wa umur uqdatan lisani yafqahu qouli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul pada kegiatan Loka Karya 9 atau Loka Karya terakhir di program Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Sedih atau senang? Sedih dan senang ya, campur aduk. Sama deg-degan juga mungkin ya. Mengharapkan nilai, mudah-mudahan nilainya baik semua. Salawat serta salam terlimpah untuk junjungan alam Nabi besar Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di acara Loka Karya 9 atau Loka Karya terakhir. Pada Loka Karya ini terdiri dari 3 PP, saya PP 13, Teti Sugiyarti, kemudian ada Ibu Tati, PP berapa Bu? Lupa. 18, 15, dan ada Pak Ade Kosasi PP 21. Kemudian berserta seluruh CGP. Berapa? 24 orang ya? Ada 24 orang. Bapak Ibu atau teman-teman, tidak terasa 9 bulan sudah kita bersama-sama. Jadi sedih. Terasa gua. Habis kalau Bapak. Ya, 9 bulan kita bersama, kita berpendampingan individu, kemudian kita juga berloka karya bersama. Kadang-kadang mungkin banyak sekali tuntutan ya atau tagihan-tagihan yang harus Bapak Ibu segera penuhi. Seperti apa misalnya? Dikejar waktu, dikejar target, harus berbentrokan dengan kegiatan yang lainnya, harus membagi waktu juga antara kegiatan sekolah, kegiatan GP dan kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu semangat, selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah nanti setelah selesai sekarang mungkin kita akan beralih ke tahun yang baru. Mungkin nanti akan timbul ya, tadi kata Pak Dadang, kerinduan gitu melihat LMS, dikunjungi oleh PP, berdiskusi, membuat aksi nyata dan sebagainya. Mudah-mudahan itu akan menjadi penyemangat lagi dan silaturahminya tidak akan putus. Nah, sebelum kita ke materi, karena kita sampai jam 12 di kelas ini, setelah itu nanti kita akan bergabung ke kelas bersama karena akan ada pemilihan ketua angkatan. Jadi nanti dari setiap PP tolong dicalonkan 1 orang untuk menjadi kandidat. Kemudian nanti ada speech juga, ada orasi. Jadi tolong disiapkan untuk visi misinya apa sebagai ketua angkatan, kemudian program yang akan dilaksanakannya apa, supaya kita tidak stuck atau terhenti kegiatannya. Jadi tetap ada kegiatan dan terkoordinir. Nah, sebelum kita sampai, saya ingin berbagi cerita mungkin ya. Jadi kalau
di SMK, kebetulan saya mengajarnya di SMK. Di SMK itu ada yang dinamakan dengan sekolah PK atau sekolah pusat unggulan. Kalau SD, SMP, SMA itu mungkin disebutnya adalah sekolah penggerak, ya. Nah, di sekolah PK, kebetulan sekolah saya termasuk ke dalam sekolah PK, itu ada program GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Sebenarnya di dalamnya sama saja yang sering kita pelajari, sekolah ramah anak, itu sama di dalamnya. Nah, salah satu materi dari GSM ini adalah berbagi cerita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu atau teman-teman untuk berbagi cerita selama 9 bulan digodong di kawah Chandra di muka katanya tadinya. Pasti kan banyak suka dukanya, banyak pengalamannya, banyak rintangan. 10 orang yang berarti buat teman-teman, yang mendorong teman-teman, yang mempunyai nilai yang spesial bagi teman-teman. Tuliskan 10 orang, ya. Boleh, namanya aja. Nama boleh, dekatan juga boleh, bebas. 10 orang. Orang yang tanda kutip, mana? Dikutip aja. Tanda kutip. Yang mendukung saya Pak Ade. Mangga pada di sekolah, mangga pada di rumah, mangga di lingkungan, mangga siapa saja, pokoknya 10 orang saja. Mau tulis jabatannya boleh, mau tulis namanya boleh. Pak, ulah pantirong-tirong. Bapak terus diangkatnya. Alhamdulillah. Di mana Pak? Alhamdulillah. Wilujeng ya banyak barokah. Mugia berkah. Iya. Kita berikan aplaus dulu dong, selamat. Lalu ada Pak Ade, PPku, dan ada Ibu Denia, Pak Fadil, Pak Jaka, Pak Budi, Pak Ade, Pak Arif. Mereka dan Pak Saiful, mereka sangat mendukung saya juga. Lalu papaku yang ada di rumah, yang selalu siap siaga mengantar anak-anakku sekolah kalau aku sibuk. Dan mertuaku tercinta yang ada di Semarang sana, yang selalu mendoakan saya untuk selalu sukses. Terima kasih Ibu Imer. Ternyata banyak sekali ya orang-orang yang spesial di hati Ibu Imer. Sekarang kalau sudah ada 10, tolong dicoret 2. Iya, coret 2. Dari 10 yang spesial, tolong dicoret 2. Ayo dipikirkan, dibolak-balik. Kira-kira dari 10 itu siapa yang paling baik mendukung? Berarti yang baik. Ya jadi maksudnya dari 10 itu kan dicoret 2, tersisa tinggal 8 gitu. Jadi 8 yang menurut Ibu, Bapak paling penting. Kemudian di urutan pertama Pak. Pertama. Pertama dicoret. Bu, boleh dibacakan Bu 8 orang, dan kenapa Ibu mencoret 2 nama yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutnya deh 8. Yang pertama suami, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga teman sejawat, yang keempat anak, yang kelima pengawas, 6 orang tua di Tasik, yang ketujuh kakak, yang kedelapan pendamping penggerak semua. Yang dicoret itu teman sekabupaten sama pengawas sekabupaten PDW. Ya, itu saja mungkin alasannya ya belum pasti mendukung kita gitu loh. Itu saja mungkin. Kontribusinya kecil gitu ya. Iya, saya betul. Itu saja. Ya, gitu aja. Terima kasih Bu. Iya, ada beberapa berarti ya yang sudah tercoret, 2 tereliminasi. Nah, sekarang tersisa 8. Silakan coret 3 nama lagi. Coret 3 nama lagi. Suamiku, yang ketiganya pengajar. Nah, Bunda cantik ya yang selalu mendampingi Bunda Teti ya. Terus kepala sekolah. Lalu yang tersisanya rekan CGP,
sesama CGP. Itu saja. Iya, kita berikan applause dulu. Berarti tersisa 5 kandidat. Silakan. Sekarang kalau sudah ada 5, coret lagi 2. Makin kesini makin berat udah dicoret sampai saya bingung. Ya. Dari tinggal 3 ya. Yang pertama saya kepala sekolah karena beliau yang mendorong kita untuk terus mengikuti kegiatan ini. Kemudian Pak Iwan sebagai instruktur yang selalu memberikan materinya, kemudian juga mengingatkan saya untuk melaksanakan tugas-tugas ya, walaupun kadang kalau diingatkan suka aduh gimana gitu, tapi tetap aja itu mungkin karena beliau adalah memang berkewajiban. Kemudian Pak Ade sebagai pendamping yang selalu mengingatkan saya juga, karena saya kalau sudah terlalu banyak juga yang dikerjakan jadi banyak yang ditinggalkan Bu. Akhirnya Pak Saiful bagaimana, saya terima kasih pada Pak Ade yang sangat sabar Bu untuk menanti apa yang dapat saya kerjakan. Itu barangkali kalau istri saya coret sebetulnya Bu, bukan apa-apa karena dicoret, Pak, karena itu sudah otomatis dari mulai saya bekerja pasti saya mendukung apapun gitu, jadi udah aja nggak apa-apa. Dicoret di kertas tapi di hati masih ada ya Pak. Hati itu pasti seorang suami yang berhasil itu pasti atas dukungan istri pasti ya Pak ya. Betul sekali. Berarti tersisa 3 lagi ya. Nah sekarang coret 2 lagi. Ya. Cek. Biasanya orang yang paling beruntung dan spesial untuk saya adalah ibu saya. Kepala sekolah dan semuanya saya coret karena saya sangat mencintai ibu saya dan beliau adalah sosok yang kuat dan selalu mendukung. Ya, berikan aplaus dulu. Berarti ada sosok ibu ya di balik setiap kegiatan, di balik setiap aktivitas kita, karena dari doa-doa beliau lah apa yang kita jalankan. Jadi mulai dari perjalanan awal saya di CGP, beliau juga banyak kan memberikan masukan. Terus kalau kayak tag video tuh saya kan nggak bisa sendiri ya, pasti beliau tuh dong tagin video gitu ya. Mau gitu ya gitu, jadi memang saya banyak terbantu oleh Wakasek di sekolah saya itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Kemudian kita akan berlalu ibu ya. Kalau yang ini pengawas yayasan kalau di sekolah saya, jadi setiap apa yang dilakukan di Lokakarya, di kegiatan di LMS, beliau sangat ingin tahu. Ketika pas pertama itu saya dipanggil beliau terkait konsep sekolah itu seperti apa. Ternyata ketika saya sodorkan program ini, beliau sangat respon. Bahkan terakhir itu saya dipertemukan dengan orang dirjen GTK-nya sendiri, kebetulan teman beliau juga gitu, tetangga beliaunya. Nah sampai saat ini saya dipantau langsung oleh beliau selaku pengawas yayasan untuk program guru penggerak itu harus ada di sekolah ini. Walaupun sekolahnya basically boarding, tapi itu dikombinasikan antara, kalau di saya itu sebutnya ke dunia ada, ke akhiratan gitu. Nah itu sangat mensupport sekali. Sampai saat ini, terakhir hari kemarin saya diminta laporannya bagaimana progresnya, nanti progres sampai mana, dan nanti apa yang akan dilanjutkan di semester depan gitu. Termasuk alhamdulillah sudah masuk di yang RTL yang saya buat dan diterima langsung oleh pengawas yayasan. Betul, gimana ya? Ya begitulah ceritanya. Itu makanya bagi saya itu sangat mensupport sekali, karena kalau sudah yayasan yang terjun, semua dilibas gitu. Pokoknya konsepnya begini, ikuti saya gitu. Nah caranya begitu mungkin. Kalau dari bahasa saya. Selamat dong untuk Pak Budi. Itu antara keduniaan dan keakhiratan. Jadi, porsinya gimana? Berat yang mana? Berat di keakhiratan 60% keakhiratan, tapi
konsep keduniaannya harus ada gitu. Kayak misalkan PKN seni budaya bahasa Sunda itu konsepnya berbeda, tidak rutin dilaksanakan gitu. Ternyata bisa dilakukan dengan program itu. Apalagi yang dengar terakhir itu kayak kurikulum prototipe masuk di situ kan, tidak mesti semuanya diajarkan. Sehingga kalau yang biasanya 11 mapel Kurnas menjadi hanya 7, dan sisanya itu sampai 15 mata pelajaran keakhiratan ya, itu diperdalam di sana gitu. Dan ini beririsan dengan kayak profil Praja Pancasila gitu ya, sehingga masuk ke dalam diri santri keakhiratnya lebih besar. Berarti sejalan ya programnya ya. Ya, mudah-mudahan berarti Pak Budi bisa semakin sukses, semakin maju mengembangkan sekolahnya. Berikan tepuk tangan dong untuk Pak Budi. Nah, kita ke Pak Ucu nih. Pak Ucu nu paling ganteng di grup karena hanya 1 orang. Yuk. Alhamdulillah, itu sebuah anugerah ya. Ternyata PP saya jujur bilang saya pengkaderna. Secara untuk saya pribadi, yang paling akhir yaitu PP saya sendiri, Ibu Teti Sugiarto PDMPD. Jujur, itu secara profesional saya sendiri ya. Sebenarnya istri, alhamdulillah, dari yang paling akhir saya coret itu. Berarti saya menggeser istri. Banyak ya, alhamdulillah, dari sekolah sampai kepala sekolah, sampai pengawas juga, sampai seperti tadi dianjurkan, apa progres kedepannya, silakan laksanakan di gugus masing-masing KKG. Kalau kebetulan kalau saya dari SD, laksanakan dari KKG Gus terlebih dahulu, dan di sekolah terus laksanakan ke depannya itu dari para pengawas ya. Dan dari istri, alhamdulillah, dari saya membuat video, begitu saya suntuk sampai malam sampai jam 2, istri saya dibangunin, bukan macam-macam ya. Maaf ya, tapi alhamdulillah membantu, langsung dikompres ke video kan. Saya bantu selalu tiap malam kalau video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk mencoba berbagi rencana tindak lanjut. Kebetulan baru kemarin berbicara dengan ibu pengawas saya, karena kebetulan lagi ada in-house training tentang guru penggerak ini. Nah, rencana tindak lanjut yang pertama, mungkin action yang pertama itu adanya kolaborasi pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak hanya guru IPA saja, biasanya saya waktu pertama itu kan di Sciencepreneur, jadi hanya guru-guru IPA saja. Nah, kemarin dari pengawas itu mencoba untuk kolaborasi pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini rencana tindak lanjut yang pertama kemarin sosialisasi di in-house training di sekolah. Pertama pengawas dan kepala sekolah, kemudian di in-house training di sekolah. Kemudian dari sosialisasi itu dibentuklah program kolaborasi itu untuk akhir semester genap nanti. Jadi dilaksanakannya di awal semester genap, tapi pada akhirnya nanti sama seperti Pak Fadil akan ada panen raya. Jadi apa yang dihasilkan siswa dan apa yang akan dihasilkan guru tentunya ya. Nah, di sini pertamanya yang jadi titik poinnya, karena saya guru IPA, di situ di bioteknologinya. Nah, dari bioteknologinya IPA membuat produknya misalkan. Nah, dari prakarya merancang boleh bisa kemasannya atau merancang hasilnya ya supaya menarik. Kemudian dari bahasa Indonesia bagaimana cara prosedur langkah-langkah pembuatannya. Kemudian dari seni ada art-nya, dari TIK kemudian ada video atau animasinya. Kemudian dari PAI mungkin bersyukur ya, kita bersyukur karena begitu banyak sumber daya yang kita bisa buat gitu ya. Jadi agamanya lebih ke religinya lah gitu ya. Jadi kemudian apalagi ya bahasa Inggris, berarti prosedurnya dalam bahasa Inggris. Dan banyak lagi gitu yang rencana tindak lanjutnya. Kemudian setelah
action itu ada refleksi dan evaluasi. Mudah-mudahan terlaksana nanti panen raya setiap kelas ya, terutama di sini yang diutamakan kelas 9, tapi tidak untuk kemungkinan juga nanti bersama kelas 7 dan kelas 8. Jadi ada kolaborasi, kalau bisa satu KD atau satu tema, semua guru bisa terlibat, gitu ya. Dan terakhir itu evaluasi. Mungkin itu saja. Jadi prosesnya mulai dari Januari sudah didesain dan akhirnya ya evaluasi di akhir semester genap. Mungkin seperti itu. Iya, baik sekali Ibu Susi. Jadi saya mendengar Pak Fadil juga ada pameran karya dan Ibu juga pameran karya. Sebetulnya tergagas juga dari pemikiran saya kemarin itu di sekolah saya masih ketika tidak boleh diliburkan itu ada kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba begitu ya. Tapi konsepnya tidak seperti yang terpikir seperti yang tadi Ibu paparkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara apakah ada dana yang harus disediakan, kemudian bagaimanakah cara Ibu menggalang dana untuk pameran karya? Ya, terima kasih Pak. Jadi dari rencana kita gitu kemarin kan untuk RAKS yang baru ya, rancangan RAKS yang baru di tahun 2022 di akhir Desember atau di awal Januari. Nah, saya mencoba menawarkan karena di sini dari staf kurikulum kan itu bisa masuk ke dana SKE atau masuk ke penilaian gitu ya, pokoknya banyak. Udah saya buatkan programnya. Jadi dari awal di RKS saya buatkan programnya. Nanti kata Bapak Kepala kemarin kita coba dimasukkan ke 8 SMP bagian kurikulum karena ini masuk dari kurikulum. Kebetulan kan RKS baru mau 2022 ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Atau bisa juga kolaborasi dengan orang tua siswa. Di sini ada orang tua siswa yang pedagang gitu ya, bisa menyumbangkan misalkan apa gitu rencananya ya, pengennya kita mau ada rapat dari staf humas, mau mengadakan rapat orang tua siswa. Nah, kita akan mencoba, mudah-mudahan ada maksudnya sumbangsi dari orang tua, tapi itu tidak menjadi hal yang wajib. Yang wajib itu pasti dari dana BOS dengan RAKS tahun 2022 gitu. Kepada siswanya begitu ya Bu ya, selain kalau dana BOS itu bisa di maksudnya bisa di ACC atau tidak begitu. Nah, kalau misalkan tidak di ACC, apakah Ibu akan membina siswa-siswanya itu membuat sebuah karya yang bagus, kemudian itu memiliki nilai jual? Iya betul Pak, jadi itu salah satu manajer resikonya itu udah masuk dana keuangan, BOS tidak cair gitu ya. Nah, di sini strateginya kita memang rencananya memang mau membuat karya yang bisa dijual. Salah satunya kan ada hidroponik ya, ada hidroponik, menanam sayuran gitu. Nah, biasanya siswa-siswa itu untuk menggalang dananya dijual ke guru gitu. Atau dari barang-barang bekas, kebetulan kelas 7-8 yang ada pencemaran itu. Nah, dari barang bekas siswa ditugaskan untuk membuat karya. Misalkan kemarin yang saya bawa contohnya dari kantong kresek dibuat bunga. Nah, sama guru-guru dibeli, disimpan di ruang PKS atau ruang guru ya yang sudah. Jadi siswa itu pintar menawarkan, Bu, jadi berapa nih, Ibu maunya berapa gitu. Jadi kadang gurunya hidang gitu ya, jadi siswanya pintar ngerayu, Bu, berapa aja Bu katanya maunya gitu. Jadi kan gurunya malu kalau ngasih sedikit. Itu mudah-mudahan dengan cara seperti itu salah satu contoh. Terus ada juga yang orang tuanya itu ada jualan ya, terus di siswanya itu kebetulan ada produk bioteknologi peyem gitu ya. Bu, saya suka buat peyem, itu kan salah satu Pak ya, boleh mau dijual ke guru. Musiknya belum keluar. Harusnya Pak Ucu yang di depan ini. Ini musiknya nggak keluar. Mirip banget Pak Ucu.
Boleh sambil nyanyi ini karena mic-nya dengaran suaranya nggak terlalu kedengaran. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, pegang tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Iya. Selamat untuk semua. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah semakin menghangat ya. Kabupaten Bandung. Dua. Menjadi pengajar praktik. Menjadi pengajar praktik. Bagi rekan guru lain. Bagi rekan guru lain. Terkait pengembangan. Terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah. 4. Membuka ruang diskusi Ini harus hikmat ya. Siap. Yang keempat, sumpah ibu adalah bukan sumpah serapah, tapi sumpah ibu bapak dan sumpah hikmat. Siap. 4. Membuka ruang diskusi positif. Membuka ruang diskusi positif. Dan ruang kolaborasi. Dan ruang kolaborasi. Antar guru. Dan pemangku. Dan Pemangku kepentingan. pemangku kepentingan. Di dalam dan di luar sekolah. Di dalam dan di luar sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang mendorong well-being. Ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan. Itulah barangkali komitmen kita yang dikemukakan dan Allahi antaqulu ma taqulu. Begitu besar kehormatan apa yang diucapkan oleh kalian, kebencian dari Allah ketika ucapan itu tidak sesuai dengan perbuatan. Untuk itu komitmen tersebut. Kalau Pak Firman, Halo Pak Amin. Di bawahnya ada ruang suci. Pak Roni, Ada ruang putih seperti Pak Firman ke mana? Tuh. ya tanda tangan tulisan.
Enda, wah tahu sana saya. Bersiap-siap setelah barisan kelas 4 selesai. Lanjut. Kelas 5 gede tuh Amin. Kelas 5 boleh bersiap-siap. Kelas 5. Ah, butut nih. Mohon perhatian apa yang disebutkan oleh saya orang-orangnya di arah ke depan. Contohnya yang pertama adalah Pak Fadilah. Mana Pak Payun? Pak Fadilah. Dan yang kedua adalah Pak Ripat. Pak Muhammad Ripat. Yang ketiga Pak Indra Yudianto Putra. Mana Pak Payun? Yang keempat Pak Firman. Mana Pak Payun? Pak Firman. Yang kelima Pak Amin. Punten Pak Payun. Pak Abdul, gimana? Siap? Pak Firman, Pak Roni, Pak Kus. Wah mantap. Saya ulang lagi. Yang harus ke depan